Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi teman-teman yang belajar di rumah, inilah materi yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini. Di pertemuan sebelumnya kita sudah tahu bahwa teorema Pythagoras, yaitu kuadrat dari sisi terpanjang atau hipotenusa yang ini, merupakan hasil kuadrat dari kedua sisi tegaknya yang lain pada segitiga siku-siku. Kita tahu bahwa segitiga siku-siku itu berlaku teorema Pythagoras, yang mana panjang dari sisi terpanjang yang ini merupakan hasil akar dari kuadrat kedua sisinya yang lain. Kita di sini harus bisa menentukan mana hipotenusa atau sisi terpanjang. Sisi terpanjang sudah pasti terletak pada sudut 90 derajat. Itu sudah pasti. Bahwa sisi terpanjang merupakan sisi yang ada di hadapan sudut siku-siku. Ya. Jadi kalau misal bentuknya mau begini ataupun misal dibalik begini, ya, ataupun di bawah misalnya sisi terpanjangnya. Nah, yang penting kita tahu dari soal bahwa sisi terpanjang atau hipotenusa itu merupakan sisi yang berada tepat di hadapan sudut siku-siku. Jadi pertama kali kita harus menentukan yang mana sudut siku-sikunya, baru bisa menentukan sisi terpanjang. Oke. Dari segitiga siku-siku ini kita tahu bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C merupakan sisi terpanjang ya. Ya, sudah familiar di matematik bahwa nama sisi biasanya itu disesuaikan dengan nama sudut. Nah, sisi yang berada di hadapan sudut C dinamakan sisi C. Ya. Sisi yang berada di hadapan sudut A dinamakan sisi A. Begitu pula sisi yang berada di hadapan sudut B dinamakan sisi B. Ya, kita paham ya dari penotasian ini. Nah, berarti C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita sudah buktikan sebelumnya bahwa hasil kuadrat ini merupakan luas dari persegi yang dibangun oleh ketiga sisi pada segitiga siku-siku, di mana jika kita membangun sebuah persegi yang panjangnya sama dengan panjang C, itu sama dengan luasnya adalah jumlah dari luas persegi yang dibangun oleh sisi A dan luas persegi yang dibangun oleh sisi B. Oke, pembuktiannya bisa teman-teman buka kembali pada halaman 6 yang kemudian Bapak sudah tugaskan ya. Kecuali kelas B, Bapak belum masuk. Oke. Berarti kalau misalnya kita ingin mencari sisi A, itu perbandingannya A kuadrat sama dengan C kuadrat yang terpanjang dikurangi B kuadrat. Berarti sisi A sama dengan akar dari C kuadrat dikurangi B kuadrat. Kalau B kuadrat sama dengan C kuadrat kurangi A kuadrat, berarti sisi B sama dengan akar dari C kuadrat dikurangi A kuadrat. Oke, kita ambil contoh. Misalnya sisi A-nya itu, Bapak bikin lagi ya. Misalnya ini panjangnya 3, ini 4, berapa panjangnya? Misalnya ini A, B, C. Berarti ini sisi A, kebalik ya, ini C supaya sama dengan contoh. Ini B. Berarti ini A, yang ini sisi B, yang ini sisi C. Berarti kita untuk menentukan berapa panjang C, kita gunakan rumus yang C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Sama dengan C sama dengan akar dari A-nya berapa? 4 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Sama dengan akar dari 4 kuadrat 16 ditambah Nah, ini 3 kuadrat. 3 kuadrat 9. Berarti akar 25. Akar 25 berapa? Sama dengan
5. Jadi panjang C adalah 5 satuan panjang. Ya, seperti itu. Terus kalau misalnya ada lagi suatu segitiga siku-siku ya, asumsikan ini siku-siku misal. Ini A, ini B, dan ini C. Misalnya panjang A, misalnya panjang A ini adalah 2 ya. Ini terlalu panjang kayaknya. Ya. Misalnya ini 4. Asumsikanlah gitu. Ini 2 dan ini 4. Berapa panjang sisi C yang ini? Berarti panjang B 2, panjang A 4. Berarti C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. C sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Berarti C sama dengan akar 16 ditambah 4. C sama dengan berapa? Akar 20. Nah, mending kalau ini misalnya pas. Yang tadi contoh ini pas, akar 25 sama dengan 5. Menjadi suatu bilangan bulat. Kalau misalnya ini bagaimana? Akar 20 kan sulit ya. Nah, kita sekarang belajar menjadikan bentuk akar. Ini bisa disederhanakan. Bagaimana caranya? Nah, di bentuk akar itu berlaku sifat akar A, B sama dengan akar A dikali akar B. Jadi kalau misalnya ada akar 20 yang ini bisa dipecah menjadi akar 4 dikali akar 5. Akar 4 berapa? 2 akar 5. Jadi ini bentuk paling sederhana dari akar 20. Nah, jadi cara merasionalkan ataupun menyederhanakan bentuk akar yaitu dengan cara kita rubah dari bentuk akar AB ini dipecah menjadi akar A dikali akar B. Jadi akar 20 ini berapa kali berapa yang salah satunya bisa diakar. Begitu. Secara pas. Nah, kita bisa mulai dulu misalnya akar 20 ini kan bisa kalau misalnya bagi 2 dari faktornya. Berarti akar 2 dikali akar 10. Tetapi akar 2 itu paling kecil sudah tidak bisa dipecah lagi. Akar 10 itu belum sederhana. Ya, belum sederhana. Kita cari lagi. Berarti bukan dibagi 2, bagi 3 sulit ya. Akar 20 ganjil. Terus akar kalau bagi 3, terus bagi 4. Kalau bagi 4 20 bagi 4 5. Oh, berarti bisa karena 4 bisa diakar. Jadi begitu caranya. Ya. Contoh lagi sebelum ke latihan. Kalau misalnya akar berapa ya? Contoh di sini ya. Akar 300. Nah, akar 300 kita pecah. Coba. Berarti ini bisa dipecah menjadi akar 100 dikali akar 3. Kita tahu akar 100 berapa? 10. Berarti 10 akar 3. Nah, begini ya. Jadi itu cara menyederhanakan bentuk akar. Itu cara menyelesaikan Pythagoras jika hasilnya itu merupakan bentuk akar yang tidak pas ya, atau kita bisa sederhanakan lagi. Seperti kan akar 25 bisa 5 atau akar 36 6 kan. Akar 81 berarti 9, akar 9 3. Kalau akar 20 nah kita bisa menyederhanakannya menjadi 2 akar 5. Nah, sekarang tugas teman-teman yaitu coba kerjakan tugas yang Bapak berikan ini ya. Ini merupakan bentuk absen pada pertemuan sekarang. Jadi kehadiran untuk hari Selasa ini adalah dari mengumpulkan tugas. Silakan teman-teman jika sudah kumpulkan
tugasnya difotokan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.